Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pertemuan di Syawal ini kita insyaallah akan membahas mengenai tentang mandi wajib. Faslun furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'amimul badani bil ma'i. Faslun, bermula ini pasal atau bermula ini bab. Furudu ya, ini adalah fardu. Fardu adalah wajib yang tidak bisa ditinggalkan, dan tidak bisa ditinggalkan adalah dosa bagi yang melalaikan ataupun melupakannya, ataupun bahkan yang dengan sengaja. Furudu al-ghusli yakni adalah mandi. Isnani, dua perkara atau terbagi menjadi dua bagian. Jadi bab ini membahas mengenai mandi wajib terbagi menjadi dua bagian. An-niyatu yakni pertama niat. Wa ta'amimul badani yakni membasuh seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Bil ma'i, dengan air. Ma'i adalah air. Jadi mandi wajib adalah pertama niat. Niat sudah kita bahas di pertemuan awal, bahwa niat itu adalah diucapkan di lisan kita dan dilafalkan juga di dalam hati kita. Jadi di antara duanya berkontribusi hati kita dengan diucapkan oleh lisan kita. Nah, jadi niat terserah niatnya. Mau pakai bahasa apa terserah, Allah ini tahu, Maha tahu. Mau pakai bahasa daerah ataupun bahasa isyarat kita, yang penting hati kita membacanya niat. Niat mandi hadas besar. Nah, wa ta'amimul badani bil ma'i. Jadi yang kedua adalah mandi wajib ini secara pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan. Apa sih seluruh badan itu? Seluruh badan itu bagian dari kepala kita. Di dalam kepala kita terdapat rambut. Makanya yang rambutnya tebal ataupun gondrong, nah itu harus sangat diperhatikan bila mana mandi wajib. Nah, sebab dia khawatirkan airnya tidak berkena sampai ke bagian akar rambut, keluarnya rambut tuh. Tapi bukannya dalam pas ini, pas keluar tumbuhnya rambut, nah di situ harus terkena. Bagian dari ujung mandi wajib adalah bagian dari ujung rambut terdahulu, baru ke bawah disiram. Nah, itu tata caranya. Nah, bagian di sela-sela jari kita, di ujung kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki kita, itu harus terkena. Nah, makanya yang kukunya panjang harus betul-betul dirapihkan. Dalam artinya perawatannya lebih ekstra. Baik dia wudhu, baik dia untuk makan, baik dia untuk mandi wajib, karena di bagian sela-sela sini takutnya tidak terkena air. Bahkan untuk makan juga kan menjaga kesehatan, makanya harus yang kukunya panjang benar-benar ekstra dijaga, harus bersih, harus benar-benar ini terus dianya menjaga kebersihannya. Mandi bagian kepalanya bersih, harus dikenakan air, menggunakan air, disiram di bagian kuping kita, di dalam kupingnya harus terkena juga di bagian ini terkena air sininya. Nah, tapi jangan sampai tercolok sampai dalam. Bagian dari
eh, daun-daun telinga kita harus terkena juga, kita usap-usap terus bagian. Nah, bagian di kuping kita kan biasanya yang ini udah terdapat bulu. Nah, di sana juga harus terkena. Jadi selain bulu rambut kita, bulu bagian untuk telinga kita juga harus kena basah. Nah, setelah terkena juga, kita juga ada pori-pori bagian di ketek kita juga terdapat bulu juga. Nah, di situ juga harus dirapikan, dibersihkan. Makanya sangat hati-hati untuk menjaga junub kita, mandi junub. Nah, setelah itu bagian kita juga banyak bulu-bulu, sehingga bagian di lutut kita, di bagian betis kita banyak juga bulu, dirapikan, harus terkena air. Dan juga di bagian ujung kaki kita, sela-selanya dan di ujung kuku harus dibersihkan. Apalagi yang kukunya panjang, itu harus ekstra, betul-betul terkena air. Nah, sehingga mandi junub adalah mandi yang wajib kita dibasahkan dari ujung rambut sampai dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung kaki kita. Nah, lalu bagaimana kita mandinya? Nah, kita harus menggunakan air. Air seperti apa yang harus kita kenakan untuk junub ini? Junub ini bagi laki-laki adalah keluarnya mani, bagian perempuan adalah dia haid atau nifas. Nah, dia adalah wajib untuk mandi junub. Nah, dengan air apa? Tentunya dengan air yang bersih. Dengan air yang bersih dan juga dengan air yang mengalir. Air yang mengalir seperti apa yang harus kita gunakan? Bisa jadi airnya dengan air sungai yang secara alami, air yang mengalir, ataupun bagian dari airnya yang kulahnya besar sehingga di luar ukurannya boleh, ataupun di bak atau di ember, tetapi harus airnya mengalir. Boleh juga memakai gayung, boleh juga embernya memakai selang. Nah, jadi sehingga kita air yang mengalir itu boleh air mengalir secara alami atau keran, keluar dari keran ataupun pakai gayung. Jadi itu, sehingga jangan sampai air yang untuk mandi tadi tertumpah lagi di tempat yang sama. Nah, kita pakai gayung misalkan, tumpah lagi ke ember tersebut, sehingga ember itu tidak mencukup untuk takarannya. Nah, tidak sah kita untuk mandi, kecuali kalau di dalam takar itu melebihi kulah 2 kulah, maka kita sah untuk junubnya. Nah, sehingga kita diniatkan atau dilafalkan untuk membaca junubnya atau mandi hadas besarnya nawaitul ghusla boleh, atau nawaitu janabah. Nah, boleh. Nah, jadi dia, ataupun kita tidak hafal, boleh kita saya niat mandi junub atau menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, atau pakai bahasa lainnya, pakai bahasa Sunda, Jawa, Lampung, silahkan niatnya, sehingga kita mandi, kita bersih-bersih. Nah, boleh pakai sabun, boleh untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi dulu di zaman Rasul tidak ada sabun. Nah, makanya dibahasnya hanya menggunakan air, tidak dibahas sabun. Sabun itu udah zaman modern ke sekarang. Kalau zaman dulu dia bukan sabun, dari buahnya daun itu. Pokoknya dulu kalau saya masih kecil, lampu juga masih kedrok itu bahasanya ya, ada busanya. Nah, jadi kalau sekarang sudah zaman kemajuan zaman canggih, sehingga kita dianjurkan untuk memakai sabun supaya kita terjaga kesehatan kita, dan juga kita mandinya tidak lengket. Dan kayak pakai air domah kita biasanya lengketnya. Pakai sabun biar bersih, biar juga harum, dan juga biar kita lebih pede untuk ibadah kepada Allah. Sehingga kita dalam mandi junub adalah pertama niat kita, yang kedua bagian kita mandi junubnya adalah pakai air, menggunakan air, siramkan bagian
seluruh tubuh kita. Tapi ingat, jangan hanya menyiramkan saja, tapi selah-selah dan lubang-lubangnya harus betul-betul terkena air. Nah, jadi itu pengajian pada malam ini, mudah-mudahan dapat kita cerna ataupun kembali lagi memori kita dulu yang pernah belajar terlupakan, sehingga sekarang di ini lagi kembali diingatkan lagi, sehingga kita nanti setelah pengajian juga kita ingatkan kepada anak-anak kita dan keluarga-keluarga saudara-saudara kita saling memberikan informasi mengenai ilmu-ilmu agama. Jadi ingat, mandi tadi adalah bagian wajib kita, baik perempuan maupun laki-laki. Laki-laki adalah bagian keluar darinya sperma, atau kalau perempuan bagian dari haid atau nifas atau melahirkan. Nah, jadi harus betul-betul mandinya menggunakan air yang bersih dan mengalir. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak-bapak yang ingin bertanya mengenai